Kuwi ada? Ada. Oh iya. Masuk kurang banter. Kalau di setting lagi kurang keras dikit. Gimana Mi? Masuk kurang banter. Hah? Masuk kurang banter. Lusuh. Oh, gini ya. Niu, bisa. Terus nanti ya, jadi dia Mas Yusuf. Biasanya kalau yang satu dulu ya, kalau airnya dimatiin mati kalau tomatnya. Iya. Ini enggak. Lama dulu ya. Jadi ini airnya belum mati, dia harus mati. Iya, itu jenenge pressure tanknya masih fungsi Bu. Sadar nggarai irit buat listrik. Oh. Itu namanya gunanya tabung. Lah kemarin kan sudah bocor. Penuh air sampai buka, urip, tutup langsung mati. Iya. Enak ya ngono ya. Bisa diatur. Jeros Mas. Ini surut kata suami saya, "Bisa kok ini sih panasnya Malia." Lah ngomongnya senengnya Bu tadi irit gitu. Karena saya rasa seneng. Enggak seneng, enggak. Bisa di-setel dulu. Oh, Setel bisa? dulu. Iya, setel dulu aja. Oh iya. Coba sama style habis. Jadi nyut gitu ya. Loh, sampai anak-anak putu saya ngomong, "Ma, Cica kok gini airnya nggak kayak dulu," katanya. Iya, dulu. Biasanya terus ya. Selain buka keran, Nah, tutup iya, langsung mati. Nah ini enggak, si nyala terus mati dari Ya, situ. iya. Airnya. Siap. Bisa wah, bisa setel dulu. Itu setelan irit aslinya ini. Oh, jangan. Jangan. Oh, tiga ini enggak terus. Iya, Bu, iya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itulah tadi pernyataan jujur ya dari pelanggan, tidak direkayasa. Yang kemarin saya pasang pompa ini akhirnya terjadi keluhan ya, karena sebenarnya itu cara kerja pompa yang normal dan benar secara teknis, fungsi pressure tank. Pokoknya intinya beliau tidak mau air itu melandai, mengecil. Sebenarnya bukan itu permasalahannya. Dia merasa aneh gitu loh dengan pompa yang kita sedang memakai airnya, tetapi pompanya mati. Tetap memakai air, pompanya mati. Nah, nanti hidup sendiri. Itu sering saya menjumpai hal seperti itu, teman-teman. Ada Shimizu yang di shot video saya itu, Shimizu 250 memakai tabung merah. Itu sebelumnya malah tidak ada tabungnya sama sekali. Wah, sampai hancur impellernya. Saya bisa menjelaskan panjang lebar baru mau masang itu. Tapi tetap aja ada keluhan. Pak, maunya setelan saya itu seperti dulu. Jadi setelannya canggih. Bapak saya teman-teman, ya maaf ya pengetahuan Bapak tentang pressure tank ya tidak seberapa. Tetapi pelanggan itu puas teman-teman. Buka kran langsung hidup. Tutup kran langsung mati. Saya mau seperti itu setelannya. Seperti dulu Pak Yusuf. Ini kan pusing saya ini. Ya kalau ini mudah teman-teman. Ya kita naikkan aja settingannya aja. Apakah jadi boros? Ya pasti namanya ampernya pasti naik teman-teman. Tetapi apakah berbahaya bagi pompa? Tunggu dulu teman-teman. Pompa ini dijadikan apa? Insya Allah itu normal ya teman-teman. Ada pressure tank ini jadinya ya itu hidup mati pompanya. Tapi airnya memang juga akan mengikuti. Ya karena debitnya kan pompa ini tidak seberapa besar. Jadi diferensial yang tinggi itu teman-teman. Sebaiknya kalau pompanya kecil jangan. Jadi kalau pompanya debitnya besar, silahkan memakai diferensial on off itu yang tinggi. Tetapi bila debitnya pompa itu kecil, usahakan memakai diferensial yang rendah saja. Contohnya Hitachi itu hanya 0,6 diferensial. Sementara settingan ini kan 1,1 sampai 1,8 sekitar 7. Jadi menurut saya ya semakin pendek semakin bagus diferensial on off itu, asal diimbangi kompensasinya dengan tabung yang semakin besar. Kalau kita pendekin otomatis dengan tabung yang sama kan intervalnya jadi pendek, nyimpannya jadi sedikit, dikompensasi dengan tabungnya semakin besar. Keluhannya itu yang menjadikan tidak puas ya, karena sebelumnya memakai tangki yang bocor teman-teman, sudah tidak ada anginnya sanyo, apalagi sanyo juga memang debitnya secara teknis lebih besar. Itulah yang sebutkan bahwa tidak semua kaidah teknis itu bisa kita terapkan di pelanggan. Tadi saya bilang itu irit Bu, ya. Saya nggak suka. Fakta, bukan hoax. Oke, kita tes dulu di kamar mandi. Hanya satu keran saja dari water heater Paloma yang ikut pompa pendorong tadi. Kita tes teman-teman. Coba saya taruh di rendah aja, mungkin kelihatan di sini.
Nah, itu pompa hidup. Teng. Ingat saya 10 detik hidup. Nah, kencang kali. Sudah mati pompa. Ya, pompa hidup lagi. Bagus ini teman-teman, settingan yang benar ini, masih fungsi. Ya belum terisi air penuh tuh tangkinya. Lama-lama terisi ya karena teman-teman, karena inputnya sudah bertekanan. Jadi AVC-nya itu tidak terlalu berfungsi, bahkan tidak berfungsi. Berapa detik itu hidupnya? Ini terdengar kalau di heater, serang. Menurun. Nah, oke teman-teman, coba saya ukur ampernya kalau posisi ini berapa. Inilah teman-teman ampernya, arus listriknya ketika pompa ini dengan settingan standar 1,1 kalau sudah mau off. Itu tadi terlihat teman-teman, start itu tinggi kan teman-teman, berbahaya start itu teman-teman. Ini Koski teman-teman. Ini settingan standar, masih asli teman-teman. Itu pressure switch-nya masih ada catnya di bautnya, setelannya. Jadi kita bisa logika ya teman-teman. Nanti aja lah saya jelaskan aja. Padahal teman-teman pasti udah tahu lah. Kenapa pompa ini ampernya kecil dengan settingan standar. Padahal ini boleh teman-teman sampai 1,4. Pakai logika saja lah teman-teman, sederhana aja. Jadi kalau saya naikkan insya Allah tidak ada masalah teman-teman. Ya setelan langsamnya tadi nanti ya tidak harus diukur dengan keran kecil netes atau kericik-kericik. Ya jangan ya teman-teman. Ya sesuaikan dengan kebutuhan ini. Yang sekarang ini memakai shower, memakai heater, ya itu nanti yang dibuat langsam. Atau ada matinya lah, tapi panjang aja teman-teman. Jangan memakai ukuran keran netes ya teman-teman. Itu ya nggak bener, ya sesuai kebutuhannya, sesuai pemakaian yang normal. Pemakaian kericik-kericik itu kan bukan pemakaian normal itu teman-teman. Atau mesin cuci, bisa nanti kita setting ke mesin cuci. Tapi ini tidak masalah menurut saya teman-teman, dinaikkan settingnya. Alasannya pasti teman-teman sudah tahu ya. Coba nih saya naikkan settingannya. Ya kalau yang memakai tabung kecil yang Shimizu 130, ya harusnya ditambah pompanya teman, dipompa lagi setelah kita naikkan, yaitu membuat membrannya tidak jebol. Tapi 130 sekarang kan tidak ada pentilnya teman-teman. Ya kalau kita naikkan, yaitu biasanya nanti jebol karena lebih tinggi lagi beban, mulai tekanan rendah sudah terisi membrannya. Kalau dinaikkan tekanan tabungnya, pressure tank yang kecil tadi, insya Allah tidak masalah, disesuaikan dengan setting yang baru. Ini saya tidak perlu ukur ya berapa
tekanan akhirnya coba saya kencangin aja. Nanti kita ukur ampernya seberapa. Diputar ke kiri ya teman-teman untuk mengencangin kalau model pressure switch ini. Oh, masih ada catnya teman. Ya. Setengah putaran tadi ini. Sudah langsam ini teman. Langsam dan masih aman. Coba kita lihat sekarang teman-teman. Hostinya 1,1 teman-teman. Nah, naik 0,1 ampere. Boros teman-teman. 0,1 ampere itu 1/10 dari 220 naik 22 watt teman-teman. Mau irit monggo, tapi kalau mau nyaman ya ini konsekuensinya teman-teman. Ini pakai logika saja gitu teman-teman. Kita mengerjakan sesuatu itu jangan pakai emosional gitu. Kenapa enggak boleh disetting? Nanti saya jelaskan teman-teman. Dan kenapa harus disetting? Apakah berbahaya? Berbahaya bila tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini hanya 1,1 teman-teman, langsam ini. Jauh di bawahnya teman-teman. Dan ini bagusnya teman-teman, efek ini jadi berfungsi malahan. Jadi ini bisa teman-teman lihat video cara kerja AVC itu, perbedaan tekanan hisap dan tekanan keluar, itu yang membuat ini bekerja. Jadi kalau ini tekanannya keluar ditinggikan, nah itu lebih berfungsi ini teman-teman. Ini secara langsam cuman saya putar setengah, tidak sampai tadi. Saya tidak perlu tahu ini tekanan ini, masih mampu. Pompa ini jauh masih mampu off itu. Nah ini teman-teman kelihatan kan nyembur sampai di sini jalan. Tadi di sebelah sini. Setelan langsam. Itu tergantung pompa posisinya di mana teman-teman. Itu pembahasan beda lagi. Biar aja jadi clue nanti. Seperti ini teman-teman. Sangat tidak berbahaya. Sangat aman. Malah ini mau saya tambah lagi teman-teman. 1/4 aja, takutnya nanti saring-saringannya baterai itu buntu, itu lebih enak ini. 1/4 saja. Maunya saya ya langsung tutup mati, itu setelan canggih ya, tinggal itu dibuka itu teman, otomatisnya atau dikendori blendesnya, air biar memenuhi tabung ini. Langsung buka tutup, praktek. Nah, janganlah, ini tetap harus ada pressure tank, harus ada teman-teman, tetap harus ada udara. Coba Mi dibuka full Mi ya, dibuka full. Terus kencang dia nggak mati, terus tunggu agak lama. Biasanya kendor gitu ya. Mesinnya mati. Oh enggak, ini mesinnya nggak mati Bu, mesinnya jalan. Gimana? Ya. Matiin. Mati pompanya. Kalau nyala agak nunggu dulu memang Bu. Tapi mati langsung mati. Keras ya? Terus di tengah-tengah nggak mandek-mandek gitu ya? Ya wis. Kencang Bu itu Bu, udah. Keras ya? Jauh gak mati urip. Kumpo iku. Jauh langsam. Yang dulu yang satu dulu tuh kan kalau dimatiin baru mati. Oh iya Bu, karena oke lah pokoknya itu, Ibu wes seperti itu wes, oke. Itu setelan pabrik gitu Bu.
cek irit sajane iku. Dadi ono apa istirahate gitu loh. Ya, tapi di tekanan memang ini ya, ya dinaikkan aja. Oh, bisa disetel. Iya, setel. Ini yang enak ya lah. Iya. Ya itu kan pertama kayak Oh iya. awas. Sip. Seperti itu teman-teman, alhamdulillah amin sudah selesai penyetelannya. Apa perlu saya tes lagi nih? Kan tadi saya naikkan apa settingannya. Naik seperempat lagi tadi itu. Ya seperempat putaran. Itu sudah saya nyalakan lagi kerannya. Berarti penambahnya sekitar 3/4 putaran ke kiri. Ampernya berapa? Tangan satu menentukan 1,125. Jadi boros ya teman-teman ya, 0,1 ampere. Ini saya kecilkan. Pompa itu. Ya harus lari-lari saya teman-teman. Ya. Itu aliran kecil. Masih ada interval hidup mati. Sangat aman bagi motor. Jadi problem tadi itu teman-teman sebenarnya lebih ke psikologis, bukan teknis ya. Saya maunya pompa itu hidup waktu keran dibuka, mati waktu keran ditutup. Itu apa teman-teman, psikologis seperti itu sangat fatal mana ya, mempengaruhi itu teman-teman, mengaruhi. Padahal ya aliran sebenarnya tidak terlalu beda jauh ya. Ya memang beda karena apa? Dia nanti onnya akan di 1. Nah 1 itu terlalu rendah bagi ibu itu ya. Kalau setelan langsam otomatis dia onnya waktu air mengalir itu di tertinggi, insya Allah tertinggi sebelum off ya, tertinggi nggak tahu berapa itu teman-teman, menjadi 2 kg fos per cm3 atau 2 bar lebih. Tapi pastinya keran tadi mengalir lancar dengan tekanan yang stabil sekitar saya anggap 2 bar. Off-nya jadi 2,2 begitu teman-teman. Karena masih ada waktu walaupun sebentar. Dibuka juga tidak langsung menyala. Jadi masih ada tabungan walaupun cuman sedikit. Kita tes memakai aliran kecil, masih ada hidup mati. Berarti normal kan teman-teman itu pompanya. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Video ini menginspirasi, memberi wawasan baru. Saya tidak bilang mengedukasi ya. Kemelinti itu nanti kata orang-orang. Terlalu kelincipen itu mengedukasi. Ya memberi wawasan baru, mencoba kita berpikir lebih real dengan logika, dengan nalar, tanpa emosi, dengan kepala dingin. Itu aja teman-teman. Intinya bagi saya, jangan mudah menyalahkan orang lain. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan. Saya akan menangani konsumen, bukan menangani viewer. Ya, konten ya. Yang tangani jadi video ini, video di pelanggan real, sesuai kebutuhan pelanggan. Dalam beberapa hal, tidak semua kaidah teknis bisa kita terapkan. Tentunya kita sebagai teknisi harus memberi solusi yang win-win solution. Yaitu tadi, memuaskan pelanggan, pompanya tidak lemas ya teman-teman, pompanya aman saja, pompanya juga puas, bisa bekerja dengan performa terbaiknya, memberikan yang terbaik dari pompa ini. Dia juga puas loh teman-teman, tidak lemas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.